Qad na'aitu ila nafsi wa nafsika alaika bidzikril mauti la yufariq qalbaka tarfata ainin ma baqita. Qad na'aitu, teman-teman wis ngabari duka cita sapa ingsun ila nafsi maring awak ingsun dewek, atau ilayya maring ingsun nafsi ing awak ingsun. Artinya sebentar lagi saya akan mati. Wah, nafsaka lan ing awake tuan haram. Alaika natepono tuan haram bin Hayyan, takunilah bidzikril mauti kelawan iling mati. La yufarik aja ninggalaken apa dzikrul maut qalbaka ing atiye tuan torfata ainin ing dalam sekedip pandangan mata. Ma baqita selagine urip sapa tuan. Wa angzir lan meden-medenano tuan kaum maka ing kaum tuan. Idza raja'ta ing dalam nalikane balik sapa tuan ilaihim maring kaum maka. Wan nusha lan ing ketulusan lil ummati maring masyarakat jami'an ya sekabehane hale kabehane. Wa iyyaka lan wedya tuan antufariqa ing yen to ninggal sapa tuan al jamaata ing jamaah wong-wong Islam. Qaida shibrin kelawan sekedar sekilan saja, satu jengkal saja, jangan sampai orang Islam yang asli benar-benar Islamnya yakni golongan para sahabat, tabi'in. Nah, ini tabi'in ini golongan masih tabi'in ya. Haram bin Hayyan ini tabi'in. Maksudnya orang Islam itu orang Islam yang asli, benar-benar Islam berkualitas, yakni golongan para sahabat. Karakteristik sikap-sikap mereka jangan ditinggalkan meskipun satu jengkal. Fahtu fariqa moko dadi sebabe ninggal sapa tuan dinaka ing agamane tuan. Itu wa anta hale utawi tuan la ta'lamun iku ora sadar sapa tuan ketika kamu tidak mengindahkan tradisi, pola pikir, cara beragama, manhaj beragama para sahabat, ya Anda akan meninggalkan agama tanpa Anda rasa, tanpa Anda sadari telah banyak meninggalkan ajaran-ajaran agama. Fatadkhula moko nuli dadi mancing neraka sapa tuan annara ing dalam neraka yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Ud'u ndonga akena tuan li kangge kula wali nafsi kalan kangge awake tuan. Summa qala nuli doa sapa Uwais Al-Qarni, Allahumma di Gusti inna hadza satuhne iki wong Haram bin Hayyan yazumu iku nganggep sapa haram, nganggep anahu ing setuhune hadza yuhibbu iku remen seneng sapa hadani ing kula fika keranten tuan wa zarolan ziarah lan dolan sapa hadani ing kula min ajrika keranten arahe panjenengan. Fa'arif moko awe haweru sapa tuan ni ing kula wajhahu ing wajahi hadza fil jannati ing dalam surga. Minta dipertemukan dengan orang ini yang jauh-jauh sampai ke sini demi engkau ya Allah. Wa adkhilan nganjingaken tuan hu ing hadza alayya ing atase kula fi darika ing dalam umahe tuan. Dari salami rupane dari salam, surga dari salam. Wahfad lan mugi ngreksa sapa tuan hu ing hadza madama selagine langgeng, selagine urip sapa hadza fid dunya ing dalam dunya langgeng iku hayyan wong kang urip haitsuma ing dalam pundi mawon kana wonten sapa hadza. Wa dhumma lan ngumpulaken tuan alaihi ing atase hadza doi atahu ing pekarangane hadza. Wa ardi lan maringi ridho, mugi maringi ridho sapa tuan hi ing hadza minat dunia saking dunia bil yasiri kelawan setitik. Semoga engkau beri perasaan ridho kepada dia meskipun dunianya sedikit. Jadi tidak mendoakan supaya kaya raya,
tidak mendoakan supaya kaya raya. Semisal dapatnya sedikit pun dia semoga merasa ridho, merasa senang, merasa enak. Ini yang didoakan, yang diutamakan oleh Uwais Al-Qarni dalam mendoakan Haram bin Hayyan. Itu ridhonya itu aja. Soal sedikit atau banyak itu sih terserah lah. Misalkan dapatnya sedikit, semisal orang ini rezekinya sedikit di dunia ini, tapi berilah perasaan ridho. Orang mintanya dapat banyak, orang mintanya dapat banyak, tapi tidak atau jarang yang berdoa mendapatkan keridhoan, kepuasan. Uwais Al-Qarni menghitung, semisal dia rezekinya sedikit, semoga engkau berikan perasaan ridho. Sedikit banyak sih itu sih terserah engkau sajalah. Mau ngasih orang ini banyak atau sedikit, terserah saja. Doanya Uwais Al-Qarni. Jadi ada yang lebih penting daripada jumlah nominal materi. Yang lebih penting adalah merasa bahagia. Merasa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Meskipun duitnya sedikit, jangan lupa bahagia. Jangan lupa ridho. Wa ma utai punapa mawon aqtaita iku lamun maringi sinten tuan hu ing hadza minad dunya saking dunya. Fayassir mugi gampangaken sinten tuan hu ing ma lahu kangge hadza. Taisiran kelawan gawe gampang temenan. Waj'alan mugi ndadosaken sapa tuan hu ing hadza lima maring nikmat aqtaita kang maringi sinten tuan hu ing hadza. Bayane min nakmaika bayane nikmat tuan. Minasyakirina iku setengah saking wong-wong kang syukur. Semisal engkau memberi dia kekayaan yang banyak, semoga dia bersyukur. Jadi terserah saja itu. Masalah dia mau dikasih banyak atau sedikit terserah engkau ya Allah. Semisal sedikit semoga dia ridho, semisal banyak semoga ia bersyukur. Wajzihi anni khairal jaza. Wajziulan mugi balas sapa tuan hi ing hadza anni saking kula khairal jaza ing sebagus-bagusnya balasan. Balaslah atas nama saya ya Allah. Saya tidak bisa membalas kebaikan orang ini. Balaslah dia dengan balasan yang terbaik. Tsumma qala nuli ngucap sapa Uwais, astaudiukallah ya haram. Astaudiu nyuwun penitipan atau nitipaken sapa kula. Nitipaken sapa kula ka ing tuan Allah ing Gusti Allah ya haram ibnu Hayyan Haram bin Hayyan wassalam. Saya titipkan engkau kepada Gusti Allah. Artinya semoga Allah merawat engkau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis tinggal perpisahan, cukup segini saja. Tidak usah ada pertemuan lebih lanjut. La ora perlu ningali sapa kula ka ing tuan ba'dal yaumi ing dalam suwise iki dina. Wis perlu. Tidak usah banyak ketemu. Rahimakallah. Rahimamu gamelasi ka ing tuan Allahu sapa Allah. Tatlubu sampai gegulat sapa tuan ni ing kula. Gara-gara sampeyanku ngobrol karo Sayyidina Umar, akhirnya sampeyan gegulat kula. Tapi Anda perlu ketahui fa ini maka setuhune kula akrahu iku sengit sapa kula asyuhrata ing popularitas. Saya tidak mau popularitas itu, tidak mau. Tampi raos. Uwais Al-Qarni ini tampi apa bahasa Indonesia tampi raos tuh nggak enak hati, nggak enak hati, merasa tidak enak hati. Kalau semisal ya tapi kan perlu tampil orang itu supaya kemajuan. Saya tidak enak hati. Banyak orang yang lebih berkualitas dari saya. Kalau saya tampil itu kan berarti saya menutup orang lain, menutup orang yang lebih baik dari saya. Ini banyak sekali alasan untuk tidak mau syuhrah, tidak mau terkenal. Maka orang-orang dulu itu
tidak mau tampil di televisi. Ulama-ulama kiai-kiai yang betul-betul sepuh, yang betul-betul tasawuf tidak mau tampil di TV, tidak mau. Kenapa? Ya tidak enak hati. Ada orang yang lebih baik dari saya. Kalau saya itu tampil di televisi berarti seolah-olah masyarakat lihatlah ini saya, inilah ilmu saya, inilah ini berarti menutup keilmuan orang lain, tidak menghantarkan masyarakat kepada orang yang lebih baik dari saya. Malah menjaring masyarakat supaya ke saya semua saja. Ini syuhra itu kan ada kesan macam itu. Ada kesan macam itu, menjaring masyarakat supaya mengambil ilmu dari saya. Padahal ada orang yang lebih berilmu dari saya. Nah, ini saya tidak mau. Ini pikiran daripada Uwais Al-Qarni. Di samping juga kalau yang namanya popularitas itu nggak nyaman. Dikit-dikit ada tamu, dikit-dikit ada tamu. Waduh, terlalu banyak tamu, nggak. Terlalu banyak tamu. Waktunya mau deres ada tamu lagi. Mau mutolaah ada tamu lagi. Terlalu banyak tamu. Bikin mengganggu saja. Nah, ini akrahu syuhrata. Ini kita bicara tentang psikologis kejiwaan Uwais Al-Qarni. Serba salah hidup di masyarakat itu, serba salah. Sering keluar rumah diomongin orang, tinggal di dalam rumah aja diomongin orang. Lakukan keaktivitas apa salah, tidak ngelakuin apa-apa salah, ibadah terus salah, kerja terus salah, malam-malam udah berangkat kerja salah, selalu salah. Repot di masyarakat itu, repot. Usahanya nggak jelas, tiba-tiba punya duit salah, itu dituduhnya nyupang. Jadi orang kiri salah lagi. Jadi serba salah, hidup di masyarakat itu salah. Jadi mending nggak usah kenal dengan orang. Ruwet kenal dengan orang itu ruwet. Jadi orang kiri salah, jadi orang kaya salah. Serba salah itu, serba salah. Jadi yang benar gimana? Wal wahdatu utawi dewekan ajabu iku luwih nyenengaken. Ai ahabbu ilayya maring ingsun. Saya lebih suka menyendiri saja. Serba salah. Di sampingnya itu tadi tuh gak enak hati. Ajabu iku luwih nyenengaken ilayya maring ingsun, maring kula ini setuhune kula kathirul hamdi. Iku akeh pikirane syadidul hommi, akeh pusinge. Saya terlalu susah ma'ahakula innasi ing dalam sertane mengkono-mengkono masyarakat serba salah. Saya tuh bikin pesta pernikahan, bikin pesta apa gitu kan. Ada yang tidak keundang, barangkali kelewat salah. Harus diundang semua kan. Tapi ngundang semua duitnya pas-pasan. Salah lagi, ya kan? Serba salah itu kan. Akhirnya kita pestanya cuma jabur docang aja atau kacang goreng aja, kacang rebus aja. Jadi omongan orang lagi. Maksud hati pengen mengundang orang sebanyak-banyaknya biar kebagian semua. Ya salah juga. Ngundang pakai docang maksudnya supaya mengundang orang sebanyak-banyaknya kebagian semua, salah. Akhirnya kita bikin yang enak-enak karena dananya terbatas. Yang keundang tidak semua orang, salah lagi. Yaitu di masyarakat serba salah. Serba salah. Sampai ngundang-undang orang ya salah. Tidak ngundang salah lagi. Ngundang orang salah. Wah, ini orang tuh zaman lagi gini kok malah ngundang-undang saya, apa tidak mempersulit saya. Ini kan zaman lagi susah kok ngundang-undang saya, jadi diundang salah, tidak diundang jadi omongan lagi.
Perlu diketahui hidup di masyarakat memang tidak gampang, serba salah. Ya udahlah, saya nggak usah ngundang kamu supaya kamu tidak usah repot-repot, kan rumah kamu jauh. Salah kan? Minta diundang. Minta diundang, sudah diundang, salah lagi. Rahimakallah. Madum tu selagi newon langgeng sepokula iku hayyan iku wong kang urip. Selama saya hidup itu tidak nyaman hidup dengan banyak orang. Salah, serba salah. Fala tas'al, diundang ke acara orang, makan sedikit, salah. Waduh, gaya sekali. Biasanya makannya banyak, kok ngambilnya sedikit kayak priayi, jadi omongan. Ya udah kalau gitu saya nambah nasinya. Salah lagi, rakus banget jadi orang. Serba salah itulah orang itu, serba salah. Diundang ke acara orang, ngambil nasinya dikit, ya disalahkan. Gaya sekali kamu tuh. Biasanya juga makan banyak, tiba-tiba di sini bergaya priayi. Makan sedikit dianggap priayi gayanya. Makan banyak diomongin rakus. Jadi ngapain saya diundang ke sini? Serba salah itu. Wes enak dewekan kata Wes Al-Qarni. Banyak haters ya. Ya. Fala tas'al moko aja ora usah takon-takon, aja takon-takon sapa tuan andi saking kula. Wala taklub aja gegulat sapa tuan ing kula. Wa'lam lan weruh tuan anaka ing setuhune tuan. Minni saking ing kula ala balin iku ing atase pangkat. Ya artinya Anda memiliki tempat tersendiri di hati saya. Saya ini orang apa kok sampai Anda itu serius jauh-jauh dari Madinah ke tempat saya tuh. Saya orang apa tuh kan? Kata orang-orang saya ini orang gila. Saya ini orang edan. Saya itu orang ya. Tapi Anda jauh-jauh sampai ingin mencari saya. Saya hargai sikap Anda. Wa ilam aralan senajan dereng pernah ningali sapa kula ka ing tuan. Meskipun belum ada perkenalan, tapi Anda ingin menjalin hubungan dengan saya. Itu adalah ada satu tempat istimewa. Anda belum lihat saya belum pernah lihat Anda. Artinya hubungan yang Anda bangun ini ketulusan. Bukan ada unsur politik, bukan ada unsur politik. Anda kan belum kenal saya. Anda kan belum tahu siapa saya. Bisa jadi saya tukang copet, bisa jadi saya tukang jambret. Kok Anda sampai serius jauh-jauh dari Madinah cari-cari saya? Itu kan berarti tidak ada motif apa-apa. Anda tidak tahu saya tidak tahu Anda. Artinya Anda kesini itu bukan untuk tujuan pilkada, bukan. Bukan untuk tujuan pilkada. Kalau Anda tahu posisi saya, barangkali Anda memperhitungkan untuk kesini. Kalau saya punya masa, barangkali dijujuk. Tapi saya nggak pernah lihat Anda, tidak pernah, saya tidak pernah lihat Anda tidak pernah lihat saya. Fadkur maka ilingo tuan li ingkula wadulan donga akeno tuan li kang gikula. Saya anggap hubungan ini hubungan yang tulus. Saya minta ketulusan doa Anda untuk saya. Fa ini karena setuhune kula saat kuru iku bakal iling sepukula ka ing tuan. Selamanya saya akan ingat engkau. Selamanya saya akan ingat Anda. Wa adulan mendoakan sepukula laka kangge tuan, insyaallah. Hubungan yang Anda bangun itu hubungan yang tulus, tidak ada motif apa-apa. Beda dengan golongan caleg, tidak pernah kenal kiai, tidak pernah ngaji kepada kiai, tiba-tiba lagi musim kampanye datang bawa oleh-oleh, dadak bawa oleh-oleh supaya insyaallah. Fala tatlubni wa'lam lan murwat
insya alamun ngersaaken Allahu sapa Allah intolik budalo tuan anta ya tuan hahuna ing dalam kini. Sudah, engkau pergi saja. Sudah, jangan kurang maklum Lia, jangan kurang maklum. Anda saya hormati, Anda saya hargai. Anda ada tempat tersendiri di hati saya. Tapi pun dan secara fisik kita mesti pisah. Secara fisik Anda tidak usah ikut dengan saya tidak usah ikut dengan Anda. Hanta antoliko sehingga budal sepukula anayakula haguna ing dalam kini. Saya pun pergi dari sini. Faharastu nuli kepingin sepo ingsun haram an amsya ing yen to mlaku sepo ingsun ma'ahu ing dalam sertane Uwais Al-Qarni saatan ing dalam sejam bae. Saya ingin tahu, saya ingin ikut mendapatkan pengalaman sedikit dari Uwais Al-Qarni. Fa'abanuli nolak sepo Uwais. Sudah, pisah saja. Alaya ing atase ingsun. Wa faraktu lan ninggalaken sepo ingsun hu ing Uwais. Fabaka nuli nangis sepo Uwais. Wa abkalan gawe nangis sepo Uwais Al-Qarni gawe nangis ni ing ingsun. Anemane wali potongane kaya begitu. Pimpinane tabiin itu. Uwais Al-Qarni itu. Wa ja'altu lan tumandang sepo ingsun angzuru. Iku ningali sepo ingsun fi qafahu ing dalam citoke Uwais Al-Qarni. Saya lihat sampai pandangan terakhir Uwais Al-Qarni pergi. Saya lihat ini citoknya nih. Tengkuk ya, bahasa Indonesia citok itu tengkuk. Hatta dakhala sehingga manjing sepo Uwais ba'da sikaki ing sebagian piro-piro dalan. Sampai hilang dari pandangan mata. Suma sa'altu nuli wes akhirnya berpisah. Sekian lama kemudian saya ingin ketemu lagi. Saya cari-cari lagi. Nuli takon-takon sepuk ingsun anhu saking Uwais ba'da dzalika ing dalam suwisi mengkono kejadian. Fama wajadtu nuli ora nemu sepuk ingsun ahadan ing wong suwiji yukhbiru kang ngabari sepuk ahad ni ing ingsun anhu saking Uwais. Nggak ada yang kenal. Masyarakat nggak ada yang kenal. Jangankan bos, tukang beca aja nggak ada yang kenal. Misal zaman sekarang tuh nggak ada yang kenal. Anda kenal dengan Uwais Al-Qarni? Nggak kenal siapa Uwais itu ya. Tanya ke semua orang nggak ada yang kenal. Ini saking dia berarti yang pertama sih masih ada yang kenal, masih ada yang kenal pada kejadian pertama. Oh Uwais, orang yang gila itu kan, yang sinting itu kan, yang otaknya miring itu kan, terkenalnya gitu. Terkenalnya kan yang pertama itu bisanya ketemu dengan Uwais, ada yang ngasih tahu. Tidak ada orang yang lebih sinting daripada orang yang namanya Uwais. Padahal itu wali besar, wali agung, dianggapnya sinting. Kalau yang kedua ini sudah sama sekali nggak ada yang ngasih tahu. Barangkali sudah nggak ada yang kenal. Sudah nggak ada yang kenal. Bisain kelawan suwiji-wiji rahimahullah, rahimamuga melasihu ing Uwais Allahu sapa Allah taala. Boro-boro sejuta umat ya. Boro-boro sejuta umat. Nggak ada yang kenal lagi saat itu. Wa ghafara lan muga ngapura sapa Allah lahu kanggo Uwais Al-Qarni. Jadi inilah sifatnya Gusti Allah Al-Latif. Sifatnya Gusti Allah Al-Latif, maha lembut, maha ya tidak terbaca, tidak terlihat. Apapun yang tidak terlihat oleh manusia itu gedean. Senjata kalau sampai tidak kelihatan itu berbahaya. Senjata masih kelihatan itu belum terlalu bahaya. Zaman batu, senjatanya lempar-lemparan batu, diperkecil jadi peluru. Lah ini lebih berbahaya dari batu, peluru ini. Diperkecil lagi, bukan cuma peluru, diperkecil lagi. Pakai uranium, itu kecil sekali. Partikel-partikelnya nuklir, pakai nuklir kan senjata. Semakin kecil, makin berbahaya. Dosa yang kelihatan ya itu belum terlalu berbahaya.
Tapi dosa yang tidak kelihatan, saking kecilnya, saking dianggap kecilnya, ya itu sangat berbahaya. Amal ibadah pun begitu. Amal ibadah pun begitu. Yang kasat mata sih, belum seberapa. Ibadah tuh yang tidak kasat mata. Ibadah tuh yang tidak kasat mata. Kerja, kerja saja ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Kerjanya orang yang tidak kasat mata ini lebih besar itu nilainya. Golongan para pemikir-pemikir, profesor-profesor, para peneliti itu kan nggak kasat mata, kelihatan kerjanya apa sih? Profesor itu kan cuma nyampur-nyampur doang kan di ruang laboratorium. Gajiannya besar itu. Gajiannya besar. Padahal cuma nyampur ini cairan warna kuning campur warna biru. Kayak main-main aja. Kayak main aja. Pengusaha kalau udah betul-betul pengusaha nggak jelas kerjanya. Main-main golf aja itu di lapangan golf. Nggak kentara. Padahal lagi main golf dia lagi bicara proyek gedean. Jadi orang itu semakin tidak kasat mata, semakin kecil dianggap kecil, semakin besar nilainya. Uwais Al-Qarni itu semakin manusia itu semakin tidak dikenal, itu sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Fahakadha moko kaya mengkenen ikilah kanat ono siratu abna'il akhirati. Apa perjalanan anak-anak akhirat? Perjalanan anak-anak akhirat beginilah. Golongan para aulia ya. Para wali. Al-mu'ridina kang melengos kabeh adi dunia saking nabi. Kalau nabi ya mesti tenar, kalau rasul itu mesti terkenal. Rasul mesti terkenal. Karena apa? Karena dia punya tanggung jawab menyampaikan. Kalau wali tidak ada tanggung jawab menyampaikan. Tidak ada tanggung jawab untuk menyampaikan. Khususnya buat pribadi. Kanat ono siratu abna'il akhirati al-mu'ridina kang melengos kabeh alid dunia saking dunia. Wakan araf talan temen ngerti sepo sira mimma saking perkara sabako kang wis dimenapa. Ya para nabi itu kan mayoritasnya enggak terkenal. Para nabi mayoritasnya tidak. Yang terkenal itu para rasul karena dia atau mereka punya tanggung jawab untuk tabligh, menyampaikan. Kalau nabi enggak ada tuntutan untuk tabligh ya sudah. Wakan araf ta lan teman-teman ngerti sapa sira mimma saking keterangan sabako kang wis dingin apa mafi bayani dunia ing dalam keterangan dunia. Wa min siratil anbiya ilan saking perjalanan para nabi wal auliya ilan para wali. Sira ngerti anna haddad dunia ing setuhune batase dunia. Kullu ma iku setiap perkara adhallat kang mayung-mayungi hu ing ma al khadra'u apa warna hijau maksudnya langit. Wa aqallat lan menyanggaku menopang ni'ma al-ghabra'u apa bumi illa ma angin fasilitas kana kang ono apa manillahi iku karena Gusti Allah Azza wa Jalla min zalika saking mengkono fasilitas dunia. Wa diddud dunya utawi lawane dunya al akhiratu iku akhirat. Wa huwa utawi kang aran akhirat kullu ma iku saben perkara urida kang dimaksudkan, kang dikersakaken bihi kelawan ma Allahu sapa Allah taala. Mimma bayane perkara yukhadhu kang dialak apa ma biqadri darurati kelawan kadar darurat minat dunya saking dunia. Li ajli quwwati taatillahi karena arahe kuat taat maring Gusti Allah. Sudah kayak model Uwais Al-Qarni itu tidak kedunian, sudah bukan orang kedunian, jelas sama sekali tidak menikmati fasilitas dunia sama sekali.
model Uwais Al-Qarni itu. Baju ya diambil dari sisa-sisa rombengan di tempat sampah, bukan dari pasar Lowak. Pasar Lowak itu masih bagus, masih bagus. Pasar Lowak yang bajunya harganya 20.000 masih bagus. Itu dari tempat sampah. Kalau yang sobek dijahit-jahit, ditambal-tambal, itu sama sekali bukan orang ke dunia. Jelaslah itu. Artinya tidak memanjakan diri. Kalau yang namanya dunia itu adalah sesuatu yang digunakan memanjakan diri. Itu dunia. Cuma tingkat memanjakan diri itu bervariasi, bertingkat-tingkat. Ada yang keterlaluan memanjakan diri, ada yang tidak keterlaluan memanjakan diri nih. Memanjakan diri yang tidak keterlaluan ya wajarlah, punya baju habis dapat beli di pasar Tegal Gubuk, yaitu memanjakan diri. Padahal baju dari pasar Lowak kan masih cukup harusnya kan. Kenapa belinya di pasar Tegal Gubuk misalnya? Itu kan berarti ada unsur menyenangkan badan itu kan. Baju di pasar Lowak aja kan sebenarnya udah cukup. Kenapa harus ke pasar? Itu kan berarti memanjakan diri. Tapi memanjakan diri dengan cara beli di pasar itu lebih mending daripada beli baju yang di mall. Memanjakan diri dengan cara belanja baju di mall itu lebih baik daripada memanjakan diri beli baju di butik misalnya. Namanya memanjakan diri pun bertingkat-tingkat. Ibaratnya makan kita masih makan di warteg, itu masih suka memanjakan diri. Harusnya dari sisa-sisa sampah di pasar itu cukup buat makan. Kalau untuk sekedar qadrud darurat ya. Kalau kita ngikuti cara hidupnya Uwais Al-Qarni, tuh sisa sayuran yang kebuang-buang dicuci lagi dimakan silahkan. Yang penting kan urip. Hidup buat ibadah. Kalau kemudian kita makannya itu beli sayuran segar di pasar, masih tergolong memanjakan diri. Iya kan? Untuk ukuran Uwais Al-Qarni. Tapi beli sayuran di pasar itu ya memanjakan tapi tidak keterlaluan lah. Wajar, masih dianggap wajar untuk kelas golongan kita. Makan di warteg itu lebih memanjakan diri. Kenapa tidak masak sendiri kamu? Harusnya kan bisa masak sendiri. Tapi itu belum sampai keterlaluan lah. Memanjakan diri. Makan di warteg lebih penting daripada memanjakan diri lewat makan di restoran. Tingkat memanjakan dirinya lebih tinggi lagi. Jadi itulah tingkat keduniawian kita manusia. Tingkat keduniawian. Kalau kita betul-betul spiritualnya kuat sih ya kayak Uwais Al-Qarni itu. Sisa-sisa sayuran di pasar yang kebuang-buang tuh kan masih bisa dicuci bersih, dimakan sendiri. Tapi kan kita nggak ada yang mau. Satu gengsi, takut ada penyakit. Ya kan? Nggak mau. Siapapun sudah nggak bakal mampu. Nggak bakal mampu. Ya udah, kalau nggak mampu ditingkatkan lagi. Silahkan dimanjakan. Beli sayuran yang segar di pasar. Tidak mau, maunya sayuran yang di mall. Tidak mau lagi sayurannya yang dari impor. Wah, ini keterlaluan. Kalau sudah sayuran belinya impor, ini namanya tingkat memanjakan dirinya keterlaluan. Di sini saja masih banyak sayuran, masih impor dari luar negeri. Beras di sini masih banyak, samping impor dari luar negeri. Ya keterlaluan sama konon sih. Jadi tingkat memanjakan diri itu ada yang ya tidak sampai kenemenan, ada yang sampai keterlaluan. Barangkali kita nggak mampu kayak Uwais Al-Qarni, silahkan.
akui saja, akui saya tidak mampu macam model kayak gini. Tapi saya tidak boleh sampai keterlaluan. Tingkat memanjakan diri. Kalau yang haddud darurat itu tidak ada hisabnya. Tidak ada hisabnya. Jadi kalau kita makannya sisa-sisa sayuran yang dibuang di pasar, insya Allah di alam kubur di akhirat tidak ada hisabnya. Kita makan di warteg masih seneng, makan di warung Padang masih seneng. Ya, kemudian kita berharap tanpa hisab. Wah, jangan tanya, enak sekali. Kamu masih suka memanjakan diri kamu. Ada hisabnya. Ada hisab. Kenapa kamu makan di warteg? Kenapa kamu makan di warung Padang? Tidak langsung divonis salah, tidak, bukan berarti salah ya, tapi tetap ada hisabnya. Kalau tidak ingin kayak gitu, pengen masuk surga bighairi hisab, makannya begitu. Pakaiannya diambil dari tempat sampah aja gitu, yang sudah dibuang orang. Yang sudah dibuang orang. Itu baru bighairi hisab. Jadi kalau secara teori golongan kita ini bakalnya kalau di akhirat jelas ada hisabnya. Karena masih suka memanjakan diri. Dia dikiranya makan di warteg itu bukan memanjakan diri. Dikiranya tidak memanjakan, memanja itu namanya manja. Ayo, beli bajunya saya kan cuma sekedar beli di pasar ayam, tetap aja ada hisabnya. Ada hisabnya. Masih pilih-pilih baju, baju. Berarti kan ada kepentingan, masih pilih-pilih. Masih pilih-pilih baju. Kalau orang betul-betul lillahi ta'ala tidak pilih, sudah ada baju bekas di tempat sampah diambil, entah nyaman entah tidak nyaman, yang penting bisa dicuci, dipakai lagi, meskipun ditambal-tambal, itu yang tidak ada hisabnya. Tidak ada unsur memanjakan diri. Mimma bayane perkara yukhadhu kang dialap apa ma biqadri darurati kelawan tanpa pilah-pilih. Kelawan tanpa pilih. Makan aja kita masih pilah-pilih. Lauknya apa ini? Ada lauk ini. Wah, ini bosan lah lauk ini terus. Tempe terus, nah bosan udah nggak mau. Ambil ini apa ini? Milih lagi. Makan udah di warteg, bis enak kan makan di warteg itu nasinya kita nggak usah ngeliwat sendiri, nggak usah apa. Udah. Itu masih pilih-pilih lauknya. Ini. Nah itu apa? Bukan memanjakan diri. Aduh, memanjakan diri sekali. Orang kalau biqadri darurat udah meskipun tidak ada lauknya nggak apa-apa, nggak ada pilah. Siapa yang kuat macam kayak itu? Tidak ada pilah-pilih. Nah, semisal ya, kayak model Uwais Al-Qarni nggak ada yang kuat. Jadi kita ini ya masih pilah-pilih. Tapi yang penting jangan keterlaluan aja gitu. Minat dunia saking dunia li ajli quwati taatillah, karena arahe taat Gusti Allah. Fadzalika moko utawi fasilitas yang tanpa pilah-pilih, yang haddud darurat, laisa iku ora ono apa dalik, ora ono iku minat dunia setengah saking duniawi, enggak ada hisabnya. Sallallahu alaihi wasallam.